Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasib dengan NIM 860341745, S1 PGSD Universitas Terbuka dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Sekarang saya akan melakukan presentasi tentang Automated Online Proctoring atau bisa disebut dengan AOP. Latar belakang di sini, perkembangan teknologi mendorong transformasi evaluasi pembelajaran menuju sistem digital yang lebih efektif dan fleksibel. Permasalahan utama yang pertama di sini, integritas akademik pada ujian daring, dan yang kedua keterbatasan pengawasan konvensional, dan yang ketiga kebutuhan evaluasi jarak jauh yang kredibel. Apa itu automated online proctoring? Di sini adalah sistem pengawasan ujian daring berbasis AI yang memanfaatkan kamera, mikrofon, dan analisis perilaku peserta secara otomatis. Mengapa AOP merupakan inovasi? Yakni di sini pertama, otomatisasi pengawasan, yang kedua fleksibilitas lokasi ujian, yang ketiga efisiensi sumber daya, dan yang keempat mendukung transformasi digital pendidikan. Relative advantage ialah AOP lebih efektif dibanding pengawasan manual karena mampu melakukan pemantauan otomatis dan real time. Jadi di relative advantage ini AOP lebih efektif dan mampu melakukan pemantauan secara otomatis dan secara real time. Ada juga compatibility, ialah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran daring, e-learning, dan pendidikan abad ke-21. Jadi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran di abad ke-21 ini. Ada juga complexity, ialah membutuhkan perangkat, koneksi internet, dan literasi digital yang memadai. Jadi di complexity di sini sangat membutuhkan perangkat. Perangkat apa saja? Seperti koneksi internet dan literasi digital yang memadai. Ada juga trialability. Di sini dapat diuji melalui simulasi dan pelatihan sebelum diterapkan secara penuh. Jadi harus ada simulasi dan pelatihan sebelum melangkah atau diterapkan secara penuh. Ada juga observability, yaitu merupakan hasil dapat diamati melalui laporan sistem, rekaman aktivitas, dan penurunan potensi kecurangan. Jadi di sini sangat membantu ketika dapat diamati melalui laporan sistem, rekaman aktivitas, dan penurunan potensi kecurangan. Jadi sangat meminimalisir kecurangan. Di sini ada juga strategi difusi inovasi DOT, yang itu ada beberapa poin. Yang pertama sosialisasi, dan yang kedua webinar dan tutorial, dan yang ketiga simulasi ujian, dan yang keempat pendampingan teknis, dan yang terakhir implementasi bertahap. Jadi dalam strategi ini memang harus ada beberapa tahap. Yang pertama itu harus ada sosialisasi, yang mana harus diperkenalkan dulu. Dan yang kedua harus ada webinar dan tutorial.
harus ada pelatihan. Terus peran AOP dalam integritas akademik. Di sini merupakan mendeteksi aktivitas kecurangan, meningkatkan kejujuran akademik, dan memperkuat kredibilitas hasil ujian. Jadi sudah jelas untuk meminimalisir kecurangan dan meningkatkan kejujuran akademik dan memperkuat kredibilitas hasil ujian. Manfaat bagi institusi dan mahasiswa. Ada juga manfaatnya. Yang pertama, efisiensi biaya, dan yang kedua, fleksibilitas pelaksanaan ujian. Yang keempat, dokumentasi digital, dan yang terakhir adalah akses pendidikan yang lebih luas. Jadi harus ada manfaatnya juga. Terus lanjut, tantangan implementasi. Di sini ada juga tantangan dalam implementasinya. Yang pertama itu privasi data, 2 kecemasan peserta, yang ketiga keterbatasan infrastruktur, dan yang keempat risiko kesalahan algoritma. Kesimpulan di sini adalah AOP merupakan inovasi pendidikan yang mendukung transformasi digital, menjaga integritas akademik, dan meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran. Jadi di kesimpulan di sini sudah jelas bahwasanya AOP merupakan inovasi pendidikan yang mendukung transformasi digital, sangat-sangat mendukung, dan menjaga integritas akademik dan meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran. Ada juga daftar pustaka. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.